Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 yang berbahagia. Semoga kalian di rumah sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pagi kali ini kita lanjutkan materi bab 1 zakat fitrah yang kemarin baru sampai membahas tentang pengertian, dasar hukum, dan rukun zakat fitrah. Kali ini kita akan selesaikan ketentuan zakat fitrah mulai dari rukun, kemudian syarat wajib, waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah, dan pelaksanaan zakat fitrah. Baik siswa-siswi kelas 5, sebelum masuk pembelajaran, sediakan buku tulis dan pensil untuk mencatat informasi-informasi penting untuk dipelajari kembali saat di rumah. Nah, ketentuan zakat fitrah itu memang kemarin Pak Gofur sampaikan, zakat itu tidak asal-asalan, akan tetapi masih banyak aturan-aturan dan memiliki ketentuan-ketentuan yang perlu dilaksanakan. Baik, yang pertama, hukum zakat fitrah. Menurut dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277 kemarin, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa hukum zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi siapa saja yang beragama Islam, mulai bayi sampai tua. Kemudian nomor 2, rukun zakat fitrah. Dalam pelaksanaan zakat fitrah, seseorang harus memenuhi rukun zakat fitrahnya sebagai berikut. 1. Niat. Kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau disebut muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jika 4 poin ini tidak ada salah satu, maka zakat fitrah dikatakan tidak sah. Jadi semuanya ini harus dipenuhi. Oke. Nomor 3, syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah ini merupakan ketentuan bagi orang Islam yang akan zakat. Harus wajib memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Maksudnya begini nak, apabila seorang muslim sebelum akhir bulan Ramadan pas malam takbiran itu meninggal dunia, entah itu di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau pas akhir Ramadan tapi siang hari, atau setelah asar ya, sebelum matahari tenggelam, maka orang muslim tadi tidak berkewajiban membayar zakat. Contoh yang mudah, si A meninggal dunia di akhir bulan Ramadan, misalkan habis asar, tapi si A tadi tidak, kan matinya tidak melihat tenggelam matahari di akhir Ramadan pas surung takbiran, maka si A tadi tidak berkewajiban membayar zakat gitu ya. Selanjutnya adalah niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Jadi begini, kewajiban yang syarat wajib zakat yang ketiga ini adalah niat untuk dirinya sendiri dan keluarga yang masih wajib dinafkahi. Contohnya Pak Gofur niat zakat dewe kanggo awake Pak Gofur dewe, dan untuk niati zakat fitrah untuk anak-anaknya Pak Gofur. Kalau misalkan istri kemudian anak itu adalah wajib dinafkahi oleh Pak Gofur, makanya Pak Gofur niatnya untuk diri sendiri, kemudian untuk anaknya dan istrinya. Paham ya? Nah, sudah paham ya tentang ketentuan rukun dan syarat wajib zakat fitrah.
Sekarang kita masuk bahas tentang ukuran atau takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah itu harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Pada hadis di bawah ini kita ketahui berapa saja takaran atau ukuran zakat fitrah. Oke, disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi so'an min tamarin aw so'an min sa'irin ala kulli hurrin aw abdin zakirin aw untha minal muslimin. An Ibni Umar, hadis dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faradha zakatal fitri, mewajibkan zakat fitrah, min Ramadan, pada saat bulan Ramadan, mewajibkan ala nasi, untuk manusia semuanya yang beragama Islam, so'an, sebanyak satu sok, min tamarin, dari kurma, ausoan, atau satu sok, min syairin, dari gandum, ala kulli hurrin, untuk orang yang merdeka, au abdin, atau untuk hamba saya, zakirin, laki-laki, au unsa, atau perempuan, minal muslimin, dari orang-orang yang Islam. Penjelasan hadis di atas, alat pembayaran zakat fitrah itu adalah gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah. Kalau misalkan Indonesia memakai beras makanan pokoknya, kalau di Papua memakai sagu, maka alat yang untuk dipakai zakat harus beras atau sagu. Kemudian banyaknya berapa yang harus kita berikan kepada orang yang berhak. Satu orangnya atau satu jiwa itu sebanyak satu sok. Satu sok itu takaran pada masyarakat Arab di zaman Nabi Muhammad SAW. Jika dikonversi ke dalam satuan zakat, satuan takar zaman sekarang, satu sok itu sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kg. Untuk berhati-hati, biasanya para ulama itu memberikan saran membayar zakat setahun sekali sebanyak 2,8 kilo sampai 3 kg. Untuk jogo-jogo nak menawa kurang takrane diluwei rong-on utawa digenepi 3 kilo. Melihat ketentuan yang harus diberikan adalah makanan pokok, berarti pemberian lain selain makanan pokok tidak sah. Contohnya di Indonesia makanan pokoknya beras, zakat fitrah kok malah nganggo jagung, maka zakat fitrahnya tidak sah. Terus meneh nek nggone lasem, makanan pokoknya beras, tapi kok malah zakatnya nganggo telo godhog, ya maka zakat fitrah ora sah. Jadi alat yang dipakai untuk zakat fitrah harus makanan pokok suatu daerah, tidak yang lainnya, nggih. Nah, masih semangat nggih. Kita lanjutkan pembahasan tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah lumayan panjang, mulai dari awal bulan Ramadan sampai terakhir itu takbiratul ikhrame imam pada waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jika memberikan zakat fitrah itu setelah sholat Idul Fitri, tidak sah zakat fitrahnya, akan tetapi dianggap sebagai sedekah biasa. Zakat fitrah itu bisa langsung kalian berikan kepada penerima secara langsung, atau boleh titip pasrah dengan takmir masjid, kemudian panitia di madrasah, panitia zakat di musola, semuanya boleh. Perhatikan hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala,
Faradhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhrotan lisoim minal lagwi warrafasi wa ta'amatan lil masakin man addaha qabla sholah faya zakatun makbulatun man addaha ba'da sholah faya sodakotun minas sodakot. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian membersihkan dari kata-kata kotor dan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkan zakat sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima atau sah. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, hal itu sebagai sedekah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut bahwa waktu pembayaran zakat fitrah itu ditentukan oleh waktu. Jika salah, maka zakat fitrahnya tidak sah atau hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, adapun waktu pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut. A. Waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Malam takbiran itulah waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah sampai besok pagi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. B. Waktu haram adalah pembayaran zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. C. Waktu afdol atau sunnah adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. D. Waktu mubah atau boleh adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang terakhir E. Waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Baik siswa-siswi, demikian penjelasan dari Bang Gofur. Semoga dapat dipahami dengan baik, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.